Keberlanjutan lingkungan adalah konsep penting yang menekankan perlunya melestarikan dan melindungi sumber daya alam kita demi kepentingan generasi sekarang dan masa depan. Konsep ini mencakup pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab, konservasi ekosistem, dan promosi praktik yang meminimalkan dampak lingkungan. Gambar tersebut merupakan aktivitas penanaman tanaman sebagai bentuk nyata keberlanjutan lingkungan. Lalu, degradasi tanah merupakan penurunan kualitas dan kesuburan tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan. Contohnya seperti eksploitasi berlebihan dan penggunaan bahan kimia. Lalu ada juga faktor alami seperti erosi. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya kemampuan tanah dalam mendukung pertumbuhan tanaman, sehingga berdampak pada penurunan produktivitas pertanian. Selain itu, degradasi tanah juga mengganggu keseimbangan ekosistem dan berpotensi mengancam ketahanan pangan global, sehingga diperlukan pengelolaan. Dampak utamanya meliputi: yang pertama, ada kehilangan keanekaragaman hayati. Degradasi tanah dapat memicu hilangnya habitat dan menekankan keanekaragaman hayati, sehingga mengurangi populasi organisme tanah serta interaksi antar spesiesnya. Yang kedua, ada erosi dan sedimentasi tanah. Erosi tanah menyebabkan hilangnya lapisan permukaan tanah serta pengendapan sedimen di perairan. Selain itu, sedimentasi juga dapat meningkatkan resiko banjir akibat berkurangnya kapasitas tampung air. Yang ketiga, ada gangguan siklus hara. Tanah yang terdegradasi sering mengalami ketidakseimbangan hara dan berkurangnya ketersediaan nutrisi. Gangguan ini dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, mengurangi tutupan vegetasi, dan menurunkan produktivitas ekosistem alami. Kemudian yang keempat, ada penurunan kemampuan tanah dalam menyerap dan menyimpan karbon. Degradasi tanah mengalami kemampuan tanah tersebut sehingga mengakibatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Untuk yang kelima, ada penurunan hasil panen akibat tanaman kering. Menurutnya, hasil panen disebabkan oleh berkurangnya kesuburan tanah, depresi unsur hara, serta rusaknya struktur tanah. Keenam, ada tantangan dalam pengolahan air. Tanah yang terdegradasi mempengaruhi kemampuan tanah dalam infiltrasi dan menyimpan air. Yang ketujuh, ada peningkatan laju erosi tanah. Tanah yang tererosi memiliki kapasitas retensi air yang rendah serta hilangnya unsur hara dan bahan organik. Untuk yang ke-8, ada hilangnya biodiversitas tanah. Degradasi tanah dapat menyebabkan hilangnya biodiversitas tanah, termasuk mikroorganisme dan fauna tanah seperti cacing, yang berperan penting dalam siklus nutrien dan kesehatan tanah. Kondisi tanah saat ini semakin terancam akibat pengelolaan lahan yang tidak berkelanjutan, yang menyebabkan erosi, degradasi, dan penurunan kualitas tanah. Oleh karena itu, konservasi tanah diperlukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ini. Konservasi tanah adalah praktik mencegah erosi, degradasi, dan penipisan tanah. Beberapa teknik yang digunakan antara lain: 1. Conservation tillage atau olah tanah konservasi. Konservasi pengolahan tanah bertujuan untuk meminimalkan gangguan tanah dengan membiarkan sisa tanaman di permukaan tanah atau menggunakan pengolahan minimum. Yang kedua, rotation atau rotasi tanaman. Rotasi tanaman ini digunakan dengan menanam jenis tanaman yang berbeda secara bergantian pada lahan yang sama. Yang ketiga, soil conservation structures. Soil conservation structures merupakan upaya konservasi tanah melalui pembangunan struktur fisik seperti hulu dan kontur, bendung kecil, dan kolam sedimentasi. Yang keempat, cover crops atau tanaman penutup. Cover crops atau tanaman penutup ditanam di antara musim tanam utama atau saat lahan tidak digunakan. Kemudian yang kelima, ada agroforestry. Agroforestry adalah sistem yang mengintegrasikan pohon atau semak ke dalam lahan pertanian. Contoh prakteknya meliputi alley cropping atau sistem tanah lorong. Jadi sistem ini tuh adalah teknik agroforestry yang menanam tanaman pangan atau hortikultura di antara barisan pohon atau semak yang ditata seperti pagar. Kemudian ada juga teknik windbreaks atau penahan angin. Dia itu adalah barisan pohon, semak, atau struktur buatan yang ditanam atau dipasang secara strategis untuk mengurangi kecepatan angin di area tertentu, terutama pertanian. Kemudian ada silvopasture atau hutan. Dia adalah sistem agroforestry yang mengintegrasikan pepohonan atau kehutanan, hijauan pakan, dan ternak di lahan yang sama secara intensif. Kemudian nomor 6 itu ada terracing and contouring. Terracing dan contouring merupakan metode konservasi tanah yang sangat efektif diterapkan pada lahan miring untuk mengurangi erosi. Nomor 7 ada soil restoration dan rehabilitation. Restorasi tanah berfungsi pada mengembalikan kondisi tanah mendekati keadaan aslinya, termasuk fungsi ekosistem secara menyeluruh seperti siklus hara dan keanekaragaman hayati. Sementara itu, rehabilitasi tanah lebih menekankan pada perbaikan fungsi tertentu agar tanah kembali produktif, meskipun tidak sepenuhnya seperti kondisi awalnya. Kemudian yang nomor 8 ada precision agriculture. Pertanian presisi atau precision agriculture merupakan sistem manajemen pertanian modern yang memanfaatkan teknologi digital dan data untuk mengelola lahan secara spesifik berdasarkan kondisi tiap titik. Untuk yang selanjutnya yaitu ada water management. Water management itu merupakan pengelolaan air, di mana pengelolaan air ini itu merupakan bagian yang penting dalam konservasi tanah karena sangat berpengaruh langsung pada kestabilan tanah dan produktivitas lahan. Caranya itu yang pertama dengan pengurangan limpasan air.
Nah, untuk cara yang selanjutnya yaitu water management sendiri, yaitu pengelolaan air. Di mana pengelolaan air ini itu sangat penting untuk mencegah erosi tanah dengan cara mengatur aliran air agar tidak mengalir terlalu cepat di permukaan tanah. Dapat dilihat pada gambar tersebut, ketika air hujan jatuh, itu jika tidak dikendalikan, maka alirannya itu dapat mengikis lapisan tanah atas. Nah, untuk cara yang selanjutnya yaitu dalam hal irigasi. Terlihat pada gambar itu ada saluran irigasi yang dimana irigasi ini tuh ditingkatkan dengan penggunaan metode yang tepat seperti irigasi tetes atau irigasi terkontrol, sehingga air itu dapat dimanfaatkan secara optimal oleh tanaman tanpa adanya pemborosan. Nah, selanjutnya ada manfaat implementasi konservasi tanah. Yang pertama itu manfaatnya pada kesehatan dan juga kesuburan tanah. Contohnya itu seperti struktur tanah itu menjadi lebih stabil. Nah, yang kedua ada pengendalian erosi. Contohnya itu seperti mengurangi kehilangan tanah di lapisan atas. Yang ketiga itu perlindungan kualitas air. Contohnya seperti mengurangi sedimentasi, dan untuk yang keempat itu mitigasi perubahan iklim, di mana tanah yang sehat itu berperan sebagai karbon sink, yaitu mampu menyerap dan juga menyimpan karbon dioksida dari atmosfer. Hal ini tuh membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kelima ada konservasi keanekaragaman hayati atau biodiversity, seperti menyediakan habitat bagi organisme tanah seperti cacing dan juga mikroba. Lalu pada implementasi konservasi tanah ini itu terdapat tantangannya tersendiri, yaitu tantangannya yang pertama kesadaran dan juga adopsi petani. Untuk solusinya yaitu diadakannya edukasi, pelatihan, dan juga penyuluhan. Lalu untuk yang kedua adalah keterbatasan finansial dan juga teknis, di mana penerapan metode konservasi itu membutuhkan modal, membutuhkan tenaga, membutuhkan teknologi, membutuhkan akses sumber daya juga. Untuk yang ketiga yaitu dukungan kebijakan dan juga kelembagaan. Untuk yang terakhir yaitu ada integrasi ke sistem pertanian yang ada. Tantangan lainnya itu seperti menyesuaikan dengan pola tanam, rotasi tanaman, kondisi lokal. Nah, monitoring tanah ini dilakukan secara berkala untuk mengamati tingkat erosi, perubahan kesuburan, serta kondisi fisik dan juga kimia tanah. Untuk selanjutnya itu dilakukan evaluasi terhadap metode yang digunakan, seperti efektivitas terasering, lalu efektivitas rotasi tanaman, atau penggunaan tanaman penutup tanah dalam mengurangi erosi dan juga meningkatkan kualitas tanah. Pendekatan yang berkelanjutan ini itu memastikan bahwa konservasi tanah itu tidak hanya memberikan jangka pendek, tetapi juga mampu menjaga produktivitas lahan, kestabilan ekonomi, dan juga keberlanjutan sumber daya tanah dalam jangka panjang. Meskipun menghadapi banyak sekali tantangan seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran, dan juga kurangnya dukungan dari pemerintah, namun konservasi tanah ini tetap dapat dioptimalkan melalui kolaborasi antar petani, pemerintah, dan juga peneliti. Dengan komitmen jangka panjang dan juga monitoring yang baik, konservasi tanah dapat memberikan manfaat besar bagi generasi yang sekarang dan di masa depan atau berkelanjutan.